Dulu aku bertugas menyiram, tapi aku dipindahkan karena pemahamanku tentang kebenaran dangkal dan kerjaku tidak praktis. Sekarang, pemimpin menyuruhku mengantar surat dan buku kepada saudara-saudari. Dan meski sudah kuterima, aku tidak senang tentang itu. Aku dulu seorang guru dan berpendidikan. Walau tidak bisa menyirami orang lain, aku harus melakukan tugas dengan keterampilan. Aku sedikit enggan berlari kemana-mana dan tidak bisa sepenuhnya tunduk pada tugas. Saudari Chang, kudengar kau pernah mengalami hal serupa. Bisakah kau berbagi pengalamanmu? Silakan. Tentu. Aku merasakan hal yang serupa saat memulai tugas menjadi tuan rumah. Tapi aku mendapat sedikit pemahaman dan perubahan melalui penghakiman dan wahyu firman Tuhan. Dulu aku wakil kepala ahli ortopedi di rumah sakit. Aku mengerahkan segalanya selama 4 dekade dan mengumpulkan cukup banyak pengalaman klinis. Aku dihormati pasien dan rekan kerja karena keahlian medisku. Aku dipandang dan dihormati kemanapun aku pergi. Aku merasa istimewa dan lebih baik dari yang lain. Setelah menerima pekerjaan Tuhan di akhir zaman, kulihat beberapa saudara-saudari melayani sebagai pemimpin dan diaken di gereja yang berbagi persekutuan dan membantu menyelesaikan masalah dalam pertemuan. Ada juga yang menulis artikel atau memproduksi video. Aku sangat iri dan merasa bahwa mereka pasti dikagumi atas tugas yang mereka lakukan. Aku meremehkan tugas seperti menjadi tuan rumah atau menangani urusan umum. Berpikir bahwa ini sederhana dan tanpa nama. Kupikir aku tak akan melakukan tugas seperti itu. Aku punya status sosial dan pendidikan bagus. Jika aku diberi tugas, haruslah sesuatu yang sesuai untuk statusku. Setelah tahun baru Imlek 2020, pemimpin gereja mencariku dan berkata, beberapa saudari yang bertugas menulis tidak memiliki tempat tinggal yang aman. Kau tidak terlalu dikenal sebagai orang percaya, jadi harusnya rumahmu cukup aman. Bisakah kau menampung mereka? Kupikir aku senang melakukan tugas. Tapi bagi seorang wakil kepala dokter profesional yang berpangkat tinggi menjadi tuan rumah, bekerja keras, memasak dan berlarian, menata meja. Bukankah aku seperti pengasuh? Aku agak tersinggung. Bukankah tugas lain lebih bermartabat daripada menjadi tuan rumah? Apapun itu, kupikir aku harus mendapat tugas dengan sedikit status atau keterampilan. Jika tidak, aku merasa direndahkan. Bukankah menjadi tuan rumah menyia-nyiakan bakatku? Jika teman dan keluargaku tahu, aku melepaskan posisi hebatku sebagai ahli untuk tetap di rumah dan masak untuk orang lain, bukankah mereka akan mati tertawa? Aku makin sedih memikirkannya. Apa kau terima tugas tuan rumah itu? Aku pikir itu kebutuhan mendesak bagi gereja. Jadi walau bukan itu yang kuinginkan, aku tidak bisa menolak di saat kritis seperti itu. Itu kurang manusiawi. Iya. Lalu kupikir, tingkat pertumbuhan dan pemahamanku tentang kebenaran kurang. Jadi, dengan berinteraksi dengan saudara-saudari yang bertugas menulis, aku bisa belajar dari mereka dan aku mungkin akan dipindahkan untuk bekerja dengan mereka. Aku anggap tugas tuan rumah bersifat sementara. Lagi pula, dengan pandemi yang begitu parah, rumah sakit adalah tempat berbahaya dan aku tidak mau bekerja lagi. Jadi aku mengundurkan diri dan menerima tugas tuan rumah. Aku selalu sibuk bekerja, jadi tidak pernah memasak banyak. Aku giat belajar memasak agar saudari dapat menikmati makanan enak. Namun setelah jadi, aku tidak pernah ingin membawanya ke meja. Aku merasa itu tugas pelayan. Saat aku makan di rumah sakit, selalu ada yang membawakanku makanan yang sudah jadi. Dan rekan-rekan akan berdiri dan bicara denganku dimanapun aku berada. Aku sangat dihormati kemanapun aku pergi. Namun sekarang, aku mengenakan celemek
dan memakai pakaian bernoda minyak tiap hari, dan menghabiskan waktu menggosok panci dan wajan berminyak, sementara saudari berpakaian bagus dan bersih dan duduk di depan komputer. Aku sangat terluka dan sedih. Kupikir mereka yang menggunakan pikirannya akan menguasai yang tidak, dan burung berbulu sama akan berkumpul bersama. Memasak dan menjadi tuan rumah adalah pekerjaan fisik, dan tingkatnya berbeda dari yang lain. Memikirkan ini membuatku makin kesal, dan aku merasa seolah ada beban berat yang menekanku. Aku tak mau melakukan tugas itu dalam jangka panjang. Kupikir aku telah menulis makalah kedokteran dan dipuji di bidang ini. Tidak mungkin kemampuan menulisku kurang. Jika aku menulis artikel kesaksian yang bagus, mungkin pemimpin akan melihat bakatku dan memberiku tugas itu. Dengan begitu, mungkin aku akan bebas dari tugas tuan rumah. Aku bangun lebih pagi dan begadang menulis artikel tentang pengalamanku. Saudari membacanya dan berkata itu tidak buruk. Merasa senang, aku mengirimnya ke pemimpin. Aku menunggu dan menunggu, tapi masih tidak ditugaskan menulis. Aku kecewa dan perlahan kehilangan semangat menulis artikel. Beberapa hari kemudian, aku dengar gereja membutuhkan lebih banyak orang untuk produksi video. Dan kupikir produksi video adalah tugas yang perlu keterampilan. Sekarang aku punya kesempatan. Jika makin mahir komputer, aku akan menjadi orang berbakat dan berketerampilan. Aku kembali bangun pagi dan begadang untuk mempelajari keterampilan produksi video. Namun karena lebih tua, aku tidak bisa melakukan sesuatu secepat orang muda. Aku tertinggal. Harapan itu pun pupus. Aku sungguh putus asa. Sepertinya tugas yang berperingkat tinggi tak tersedia untukku, dan aku terjebak dalam pekerjaan macam ini. Aku merasa seperti direndahkan. Aku tidak makan atau tidur nyenyak selama beberapa hari. Dan aku linglung saat memasak. Aku tidak bisa fokus pada apapun. Kadang aku teriris saat mengiris sayur atau tanganku terbakar. Aku terus menjatuhkan piring dan peralatan ke lantai, membuat keributan dan mengejutkan diri sendiri. Tiap mendengarnya, saudari akan menghentikan kegiatan mereka dan membantuku membersihkannya. Aku merasa tidak enak karena mengalihkan perhatian mereka dari tugas. Dalam kesengsaraan, aku berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, aku ditugaskan menjadi tuan rumah. Tampaknya sangat rendah bagiku. Aku merasa dirugikan dan tak bisa tunduk. Aku tak tahu cara menanganinya. Tolong bimbinglah aku. Amin. Setelahnya, aku membaca ini dalam firman Tuhan. Apapun tugasmu, jangan bedakan antara tugas yang tinggi dan rendah. Misal engkau berkata, meski tugas ini adalah amanat Tuhan dan pekerjaan rumah Tuhan, jika aku lakukan, orang akan memandangku rendah. Orang lain melakukan pekerjaan yang menonjolkan diri. Bagaimana bisa tugas sederhana yang kuterima, yang butuh kerja kerasku di balik layar, disebut sebagai tugas? Ini tugas yang tak bisa kuterima. Ini bukan tugasku. Tugasku harus memungkinkanku untuk bersinar, membuatku terkenal. Jika tidak, aku harus mendapat manfaat darinya dan merasa nyaman secara daging. Apa ini sikap yang bisa diterima? Bersikap memilah-milah artinya tak menerima apa yang berasal dari Tuhan. Itu artinya membuat pilihan sesuai kehendak sendiri. Ini artinya tidak menerima tugasmu. Itu penolakan terhadap tugasmu. Saat engkau memilah-milah, tak ada penerimaan sejati dalam dirimu. Sikap seperti itu dicemari oleh pilihan dan keinginan pribadimu. Saat engkau memikirkan keuntungan sendiri, reputasi, dan sebagainya, sikapmu terhadap tugasmu bukanlah penundukan. Amin. Bagian ini sungguh menusuk hatiku.
firman Tuhan mengungkapkan keadaanku. Aku menganggap diriku ahli terkemuka dengan status. Jadi, aku harus selalu diutamakan dan dihormati. Aku ingin memanfaatkannya dan menonjol dari keramaian. Saat ditugaskan sebagai tuan rumah, aku merasa statusku direndahkan, seolah tidak adil. Namun, penghakiman dan wahyu dari firman Tuhan menunjukkan bahwa alasanku meremehkan tugas tuan rumah adalah karena aku melihat tugasku di rumah Tuhan dari sudut pandang orang tak percaya. Aku melihat tugas berdasarkan peringkat tinggi atau rendah. Jika bisa terkenal, aku senang melakukannya. Tapi aku meremehkan apa yang ada di balik layar. Pandangan itu menghalangiku untuk memenuhi tugas sendiri. Aku malah ingin menyerah. Benar. Aku tidak memikirkan kehendak Tuhan dalam tugasku. Tapi aku jelas ingin terlihat baik demi mengejar nama dan status. Tuhan mengangkatku dengan mengizinkanku melakukan tugas makhluk ciptaan. Itulah tugasnya untukku. Tapi aku memilah-milah berdasar preferensi pribadi. Ini sungguh tak masuk akal. Aku merasa berutang budi kepada Tuhan saat menyadarinya. Dan aku memutuskan untuk sepenuh hati melakukan tugas dengan baik. Setelah itu, aku sengaja makan dan minum firman Tuhan dan berdoa tentang keadaanku dan dapat menjadi tuan rumah tanpa ragu. Syukur kepada Tuhan. Namun apa yang terjadi selanjutnya membuatku terkejut lagi. Saudari yang kulayani terpilih menjadi pemimpin gereja dan aku sangat iri padanya. Kupikir aku melihat betapa berharganya seseorang dengan tugas menulis. Mereka bisa menjadi terkenal, bahkan menjadi pemimpin jika melakukan tugas dengan baik. Tetapi masa depan apa yang dimiliki seorang tuan rumah? Aku selalu memakai celemek, berlumuran minyak dan berbau asap. Tiap keluar untuk berbelanja, aku takut bertemu orang yang kukenal dan ditanya mengapa aku tidak menerapkan keterampilan medisku. Aku menundukkan kepala dan menyelinap, terus mendekat ke dinding. Aku tak merasa lega hingga sampai rumah. Aku biasa menjadi pusat perhatian. Aku sering berdiri di panggung untuk memberi kuliah. Semua orang akan berusaha menjabat tanganku. Tapi sekarang, aku tak ingin dilihat orang. Untuk beli sayur pun, aku harus menyelinap. Aku makin kesal. Dan tidak bisa berhenti memikirkan posisiku di dunia. Aku merasa sangat bernostalgia dengan sebutan ahli, direktur, dan profesor. Mau tak mau, aku mengenang kekaguman dari pemimpin, pujian dari rekan kerja, dan iring-iringan dari pasien. Rasanya seperti cara hidup yang istimewa. Aku merasa seperti burung phoenix yang berubah menjadi ayam. Dan bertanya-tanya kapan aku akan selesai dengan tugas itu. Aku tak bisa menahan iri. Walau saudari menikmati makanan mereka, aku tak bisa makan sama sekali. Berat badanku sedikit berkurang. Lalu, direktur rumah sakit tiba-tiba menelponku. Bertanya, apa aku ingin kembali kerja? Mengingat pandemi sudah terkendali. Aku bersemangat. Aku pikir akan menyenangkan untuk bekerja lagi. Kembali menjalani kehidupan prestis itu dan mengenakan jubah ahli. Tapi aku tahu bahwa tugas tuan rumah itu penting dan aku perlu memperhatikan keselamatan saudari. Jika kembali bekerja, aku tak bisa menjamu mereka lagi. Aku berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, aku tak mampu sepenuhnya tunduk pada tugas tuan rumah ini. Aku sungguh tak bisa melepas masa laluku. Tolong bimbing aku untuk mengenal diri dan bantu aku tunduk. Amin. Amin. Dalam pencarianku, kutemukan ini dalam firman Tuhan. Renungkan bagaimana
engkau harus memandang nilai sosial, status sosial, atau asal-usul keluarga seseorang. Sikap apa yang paling tepat kau miliki? Pertama-tama, orang harus mencari dalam firman Tuhan caranya menanggapi masalah ini. Hanya dengan ini, orang dapat memperoleh pemahaman kebenaran dan menghindari yang bertentangan dengannya. Lalu, bagaimana Tuhan memandang asal-usul keluarga, status sosial, dan tingkat pendidikan, atau kekayaan seseorang di masyarakat? Jika engkau tak mendasarkan segalanya pada firman Tuhan atau berdiri di pihaknya untuk menerima sesuatu darinya, maka akan ada kesenjangan antara pandanganmu tentang sesuatu dengan maksud Tuhan. Jika jaraknya tak besar dan penyimpangannya kecil, itu tak akan masalah. Namun jika hal itu bertentangan dengan kehendak Tuhan, maka itu tak selaras dengan kebenaran. Dari sudut pandangnya, dia yang akhirnya menentukan berapa banyak yang dia beri pada seseorang. Dan posisimu dalam masyarakat ditentukan olehnya, bukan oleh manusia. Jika Tuhan membuat seseorang miskin, apa dia tak memiliki harapan untuk diselamatkan? Jika mereka memiliki nilai sosial yang rendah, apa Tuhan tak akan menyelamatkan mereka? Jika status sosial mereka rendah, mungkinkah karena mereka kurang dihargai Tuhan? Belum tentu. Lalu apa yang sebenarnya penting? Yang penting adalah jalan yang ditempuh seseorang, pengejaran mereka, dan sikap mereka terhadap kebenaran dan Tuhan. Jika seseorang berstatus sosial yang rendah dan miskin, serta kurang berpendidikan, tapi realistis dalam imannya kepada Tuhan dan mencintai kebenaran dan hal positif, maka bagi Tuhan, apakah orang itu bernilai rendah atau tinggi? Apakah mereka mulia atau hina? Mereka sangat berharga. Jadi, dilihat dari sudut pandang ini, apa yang menentukan nilai atau keluhuran seseorang? Hal itu tergantung pada bagaimana Tuhan memandangmu. Jika dia memandangmu bernilai dan berharga, maka engkau adalah bejana mulia terbuat dari emas dan perak. Namun jika Tuhan menganggapmu tak berharga dan hina, maka setinggi apapun tingkat pendidikan, status sosial, atau status etnismu, engkau tetap takkan berstatus tinggi. Sekalipun banyak orang menyokong, memuji, dan mengagumimu, engkau akan tetap menjadi orang yang hina. Lalu, mengapa orang mulia dengan status sosial tinggi, yang dipuji dan dikagumi banyak orang, dan yang bermartabat tinggi, dianggap Tuhan sebagai orang hina? Apa karena Tuhan bertentangan dengan manusia? Tidak. Tuhan memiliki standar evaluasinya sendiri, dan standar evaluasinya adalah kebenaran. Amin. Firman Tuhan mencerahkanku. Akar penderitaanku bukanlah melihat sesuatu dari sudut pandang kebenaran firman Tuhan, tapi masih melalui perspektif iblis tentang peringkat, status tinggi atau rendah untuk menilai tugas. Aku selalu menggunakan status sosial, nama, pendidikan, dan prestasi profesional sebagai barometer sukses. Dikendalikan oleh perspektif ini, aku memandang diri sebagai orang tinggi dan terhormat. Kupikir aku seseorang dengan keahlian yang punya status dan posisi bagus. Seseorang istimewa yang berada di kalangan atas. Aku tetap pegang pandangan ini setelah mendapat iman, memandang tinggi tugas seperti pemimpin, pekerja, dan lainnya yang butuh keterampilan, sambil meremehkan tugas tak terampil seperti tuan rumah atau menangani urusan umum. Kupikir tugas itu berposisi rendah, tak cocok bagi orang sepertiku. Aku ingin menikmati prestis yang kunikmati sebelumnya. Karena pandanganku tentang peringkat, aku terkena tipu daya hingga tak bisa makan atau tidur. Dan kehilangan berat badan dalam kesusahanku. Sangat menyakitkan. Namun disingkap dan dihakimi oleh firman Tuhan, aku melihat watak benar Tuhan. Dia tidak peduli tinggi rendahnya status seseorang, kelebihan atau derajat mereka. Dia peduli apakah mereka mengejar kebenaran, dia peduli jalan apa yang mereka tempuh. Iya.
Seberapa tinggi posisi, derajat atau reputasi seseorang tanpa kebenaran, mereka rendah di mata Tuhan. Iya. Mereka yang mengejar dan memperoleh kebenaran akan dihargai dan diberkati Tuhan dengan atau tanpa status. Tepat. Aku belajar. Tak peduli berapa banyak orang yang memujiku dan seberapa tinggi pangkatku, jika tak tunduk pada Tuhan dan melakukan tugas makhluk ciptaan, aku sungguh tidak berharga. Iya. Ide absurd yang iblis tanam dalam diri kita sangat merugikan. Aku menilai status dan posisi orang berdasarkan derajat dan pengetahuan mereka. Karena aku dulunya guru dan terpelajar, aku harus punya tugas dengan status dan prestise. Itu sebabnya aku belum bisa tunduk pada tugas dari rumah Tuhan. Sekarang aku sadar, Tuhan tidak melihat pengetahuan atau pendidikan orang, ataupun tinggi atau rendahnya kedudukannya. Tetapi, apa mereka mengejar kebenaran dan mampu tunduk pada pengaturan dan pengelolaan Tuhan. Syukur Itu benar. kepada Syukur Tuhan. kepada Tuhan. Lalu, aku memikirkannya lagi. Mengapa aku tahu perspektifku salah? Tapi aku masih tak bisa berhenti mengejar tugas yang lebih bergengsi. Aku melihat firman Tuhan saat merenungkan ini. Akan kubacakan. Bagus. Iblis menggunakan ketenaran dan keuntungan untuk mengendalikan pikiran manusia. Sampai hanya itu yang mereka pikirkan. Demi ketenaran dan keuntungan, mereka bergumul, menderita kesukaran dan menanggung penghinaan. Mereka mengorbankan segalanya dan membuat penilaian atau keputusan apapun demi ketenaran dan keuntungan. Dengan ini, iblis mengikat orang dengan belenggu tak kasat mata. Dan mereka tak punya kekuatan ataupun keberanian untuk membuangnya. Mereka tanggung belenggu ini tanpa sadar dan berjalan maju dengan susah payah. Demi ketenaran dan keuntungan ini, umat manusia menjauhi dan mengkhianatinya, menjadi semakin jahat. Akibatnya, tiap generasi dihancurkan di tengah ketenaran dan keuntungan iblis. Amin. 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 Apa yang diungkap oleh firman Tuhan menunjukkan iblis menyakiti dan membatasiku dengan nama dan keuntungan. Sungguh memenjarakanku. Aku telah ditanamkan oleh orang tua, dididik di sekolah, dan dipengaruhi masyarakat sejak kecil. Filosofi dan kekeliruan iblis meresap jauh ke dalam sumsum tulangku. Hal-hal seperti manusia bergelut ke atas, air mengalir ke bawah. Manusia mati meninggalkan nama. Mereka yang menggunakan pikirannya akan menguasai yang tidak. Racun ini mengakar kuat di hatiku sejak lama. Mengapa aku selalu mengenang kehormatan saat disebut sebagai ahli, dokter terkenal, dan direktur? Selalu ingin memanfaatkan ini, berpikir aku menonjol dan unggul dari yang lain. Karena aku menganggap nama dan status sebagai hal yang harus dikejar dalam hidup. Dengan memiliki hal tersebut, aku dikagumi dan didukung orang lain. Jadi baik di sekolah, di masyarakat, atau di rumah Tuhan, aku prioritaskan pangkat dan status dan bekerja keras untuk mengembangkan keahlian. Berharap aku akan naik ke puncak kelompok yang aku ikuti. Aku merasa hanya bisa menyadari nilai sejatiku dalam kehidupan semacam itu. Saat tak kudapatkan, masa depanku tampak suram dan aku menderita. Belenggu nama dan status sungguh mengendalikanku. Membuatku menyimpang dari Tuhan dan mengkhianatinya walau tak bermaksud. Hal lain yang kupelajari adalah walau tugas tuan rumah tidak tampak besar, tapi kondisi itu memungkinkanku untuk sadar perspektifku tentang pengejaran salah. Mulai mengejar kebenaran saat melakukan tugas dan bebas dari ikatan nama dan keuntungan. Kau benar. Setelah paham niat baik Tuhan, aku mengucap syukur secara tulus kepadanya dan merasa menyesal dan bersalah. Aku berlutut di hadapan Tuhan dan berdoa. Ya Tuhan, terima kasih telah menyiapkan kondisi untuk menyingkap watakku yang rusak dan menyelamatkanku dari pengejaranku yang salah. Aku ingin bertobat
dan berhenti mengejar nama dan status. Aku ingin tunduk dan melakukan tugas tuan rumah dengan baik untuk menyenangkanmu. Amin. Aku menolak tawaran rumah sakit. Syukur kepada Tuhan. Aku baca beberapa firman Tuhan lagi setelah itu. Orang macam apa yang Tuhan inginkan? Apa dia ingin orang yang hebat, selebriti, bangsawan, atau orang yang mengguncang dunia? Tidak. Jadi orang macam apa yang Tuhan inginkan? Orang praktis yang berusaha menjadi makhluk ciptaan yang memadai, yang bisa melakukan tugas makhluk ciptaan dan memenuhi tempatnya sebagai manusia. Pada akhirnya, keselamatan tak diperoleh berdasarkan tugas yang mereka lakukan, tapi berdasarkan pada pemahaman dan perolehan kebenaran dan tunduk pada pengaturan Tuhan, serta menjadi makhluk ciptaan sejati. Tuhan itu benar, dan dengan prinsip ini dia menilai umat manusia. Prinsip ini tak dapat diubah, dan engkau harus ingat ini. Jangan berpikir tentang mencari jalan lain atau mengejar hal yang tak nyata. Standar yang dia tuntut dari orang yang memperoleh keselamatan selamanya tak berubah. Standar ini sama siapapun dirimu. Amin. Aku melihat bahwa Tuhan tidak ingin orang yang sombong, melainkan orang praktis yang bisa melakukan tugas makhluk ciptaan. Aku punya status di dunia, tapi pemahamanku tentang kebenaran dangkal. Tugas kepemimpinan dan penulisan menyangkut kebenaran, jadi tak bisa dilakukan seseorang hanya karena status dan pengetahuannya. Aku harus masuk akal dan melakukan hal yang kumampu. Aku kebetulan memiliki rumah yang cocok untuk menjamu, jadi aku hanya harus melayani sebagai tuan rumah dan mengejar kebenaran. Itu satu-satunya hal yang masuk akal. Pastinya. Untuk tugas yang berbeda, satu-satunya perbedaan nyata adalah nama dan fungsinya. Identitas dan esensi seseorang sebagai makhluk tidak berubah. Benar. Aku terlalu memikirkan diri mengira aku sangat terkenal. Aku menganggap diri seorang ahli dokter terkenal seolah ada di atas orang lain. Kupikir menjadi tuan rumah adalah tugas rendah. Aku ingin tugas yang lebih menonjol. Rumput tetangga selalu lebih hijau. Aku tak bisa menundukkan kepala dan melaksanakan tugas. Aku bahkan melawan Tuhan dalam hati, congkak dan tak memiliki nalar sama sekali. Aku juga pikirkan Ayub. Statusnya luar biasa di antara orang di timur. Tapi dia tak memikirkan statusnya atau memedulikan kemuliaan yang diberikan padanya. Dengan atau tanpa status, dia meninggikan Tuhan. Ayub bersikap masuk akal. Iya. Itu sebabnya Tuhan memuji Ayub sebagai makhluk ciptaan yang memenuhi standarnya. Aku sama sekali bukan tandingan Ayub, tapi aku ingin ikuti teladannya. Untuk melepas hal-hal itu dan mencoba memenuhi standar Tuhan. Amin. Setelah aku berhenti melakukannya, pola pikirku juga berubah. Aku melihat setiap tugas adalah penting dan esensial. Tanpa orang untuk bertindak sebagai tuan rumah, saudara-saudari tidak akan punya tempat yang aman untuk melakukan tugas mereka. Pasti. Semenjak itu, aku mulai berusaha untuk meninggalkan diri. Sungguh berusaha membuat makanan enak dan menjaga keselamatan saudari. Sehingga mereka dapat melakukan tugas dengan tenang. Syukur kepada Tuhan. Seiring waktu, aku tidak lagi merasa ada perbedaan status di antara kami. Aku senandungkan lagu pujian saat memasak dan makin dekat dengan Tuhan. Setelah selesai, aku membaca firman Tuhan. Menenangkan hati dan mempertimbangkan pekerjaan Tuhan dalam diriku dan apa yang kuperoleh. Lalu menulis beberapa artikel kesaksian. Tiap hari terasa memuaskan. Rasanya seperti cara hidup yang damai dan sangat membebaskan. Iya. Syukur kepada Tuhan. Persekutuanmu sangat mencerahkanku dan aku merasa punya jalan untuk diikuti. Syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan.